Saya 20 tahun di struktur partai tingkat kabupaten. Kita berjuang lama, harapan pasti kan seorang kader mendapatkan legitimasi untuk pilkada ini tentu kan berangkat dari partai yang selama ini kita bersama-sama bangun. Itu kalau formatnya begini, saya dengan harapan yang begitu besar mendapat legitimasi dari PKB, saya selaku kader belum mendapatkan apresiasi sampai hari ini gitu dari PKB. Saya ini di PKB ini kan asabiqunal awalun walaupun masih relatif muda. Saya tim 11 pembentukan PKB Kabupaten Tasik sebelum terpisah, tapi masih merepresentasikan unsur generasi muda dulu. Begitu masuk 2001, saya jadi sekretaris DPC selama 2 periode sampai 2011, 2016 saya jadi ketua DPC, 2016 sampai 2021, kalau SK yang normal itu saya jadi ketua DPC, berarti saya 20 tahun di struktur partai tingkat kabupaten. Kita baru mendapatkan informasi, karena mekanisme pendaftaran ini harus hadir ketua dan sekretaris bendahara, bahwa di PKB ini di PLT-kan karena saya mengikuti proses pendaftaran dan diusung oleh Gerindra dan Demokrat, sehingga informasi yang saya terima bahwa di PKB DPC di PLT-kan. Saya tidak lagi menjadi ketua DPC PKB. Saya tidak dalam posisi untuk menduga-duga, lebih konkretnya monggo tanyakan saja ke DPP gitu kan gitu. Karena fakta-fakta yang menguatkan proses politik pilkada SK kita itu cukup menguatkan ke saya kalau dari sisi kajian kita. Pertama, bahwa ketum selalu menyampaikan pilkada ini adalah ajangnya kader gitu. Kader organik gitu kan. Saya merasa bagian dari itulah kira-kira, sehingga masuklah kriteria. Dari sisi perjuangan, ya tadi sudah saya jelaskan, saya di partai sudah 4 periode. Konon informasi saya terima hasil survei bahwa ketika dipasangkan pasangan Ajis Haris yang saya itu bagian dari kader dan struktur PKB, dan pasangan lain yang juga ikut daftar proses pengambilan keputusan tentang rekom ini dari PKB, itu kan rasa-rasanya dari sisi hasil survei juga kita mendapatkan tempat yang rasional gitu untuk mendapatkan SK. Tapi karena keputusannya sudah begitu, ya kita mencoba untuk memahami, mencoba untuk ya menganggap bahwa itu adalah bagian dari keputusan partai lebih tinggi gitu kan. Kita tidak tahu alasannya apa, yang jelas paling tidak sebagai bentuk kedewasaan saya sebagai kader PKB gitu kan, menghormati keputusan itu. Politik kan ya kita menghargai bahwa proses dinamika ini terjadi seperti ini gitu kan. Soal kecewa, soal berjuang tidak mendapatkan apresiasi gitu kan. Satu, ada hal yang sifatnya manusiawi, tentu publik juga sangat paham gitu kan, harapan yang begitu besar, tapi realitanya dinamika yang terjadi seperti itu. Tetapi saya sebagai politisi yang sudah matang lama di PKB, ya harus menghormati keputusan itu, bagian dari keputusan partai. Perjuangan, saya kira saya tidak senantiasa bersandar bahwa perjuangan ini harus mendapatkan apresiasi dari partai politik. Toh lebih dari itu juga tentu mudah-mudahan jadi amal kebaikan lah, gitu kan? Jadi amal kebaikan, kemudian jadi wujud bagaimana kita menunjukkan bahwa perjuangan ini tidak harus selalu akhirnya kepada proses legitimasi kepentingan politik gitu kan. Yang jelas begitu aja gitu kan.
Soal itu manusiawi gitu kan. Nah, karena memang kita berjuang lama, harapan pasti kan seorang kader mendapatkan legitimasi untuk pilkada ini tentu kan berangkat dari partai yang selama ini kita bersama-sama bangun. Ketika keputusan itu tidak berpihak, soal tadi kecewa, tidak kecewa dan lain sebagainya itu sudah manusiawi lah, tidak harus diobrolkan gitu. Tapi paling tidak saya berusaha untuk bagaimana dinamika politik ini menjadi bagian dari pelajaran. Tentu kalau formatnya begini, saya dengan harapan yang begitu besar mendapat legitimasi dari PKB, saya selaku kader belum mendapatkan apresiasi sampai hari ini gitu. Saya maju bersama Pak Aziz sebagai bentuk jawaban, sebagai bentuk apresiasi terhadap dorongan yang sangat luar biasa, baik itu dari simpatisan dan kader PKB maupun dari masyarakat secara umum. Untuk tetap maju saya mendampingi Pak Aziz. Saya jamin 80% masih ikut kita. 80% kekuatan PKB ini masih bersama Aziz Haris. Struktural dan kultural. Struktural, kultural, basis gitu kan. Kenapa? Karena alasannya tidak serta-merta saya kira arah politik itu bisa dipindahkan begitu saja. Kenapa? Saya ini di PKB ini kan asabiqunal awalun walaupun masih relatif muda. Saya tim 11 pembentukan PKB Kabupaten Tasik sebelum terpisah, tapi masih merepresentasikan unsur generasi muda dulu. Begitu masuk 2001, saya jadi sekretaris DPC selama 2 periode sampai 2011, 2016 saya jadi ketua DPC, 2016 sampai 2021. Kalau SK yang normal itu saya jadi ketua DPC berarti saya 20 tahun di struktur partai tingkat kabupaten. Betapa hubungan emosional itu kan sudah terbangun begitu lama gitu kan. Dan hari ini wujudnya kan kelihatan. Hampir mayoritas PAC ini hadir menghantarkan saya gitu kan. Itu wujud bahwa soliditas ini terbentuk sudah lama, bukan semata-mata hari ini gitu kan. Yang harus kita ajak, kita paksa gitu kan, mengantarkan. Dia berbondong-bondong untuk mengantarkan saya. Itu adalah ya apresiasi kepada kawan-kawan. Soliditas ini terbangun bukan hanya soal pilkada hari ini, itu sudah sangat lama. Oleh karenanya maka saya optimis kekuatan basis PKB 80% masih akan memilih Aziz Haris. Sementara kita berbicara soal aktivitas lah, itu belum kita bisa jawab hari ini gitu kan. Yang jelas saya akan tabarukan saja di Nahdlatul Ulama. Itu aja. Saya tabarukan di Nahdlatul Ulama, saya berjuang di NU gitu kan. Karena itu berandai-andai gitu kan. Sementara kan kita sudah dalam posisi di VLT gitu kan. Kemudian proses politik pilkada hari ini kita maju diusung oleh Gerindra Demokrat. Artinya bahwa tahapan politiknya kan belum selesai pilkada, sudah berandai-andai soal itunya. Yang bisa saya jawab bahwa pasca pilkada tidak berbicara dulu soal partai gitu kan. Saya akan tabarukan, mencari berkah, saya akan berjuang di Nahdlatul Ulama sebagai kader NU saja gitu.